Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Jumat 25 Desember 2020, kita masih dalam nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah ayah bunda, di pagi yang cerah ini pasti ayah bunda dan ananda di rumah sedang liburan ya, menikmati liburan akhir semester 1. Nah, pada pagi hari ini walaupun liburan kita masih tetap belajar bersama, parenting bersama. Kali ini ditemani dengan Miss Ria. Kalau biasanya Ria sebagai host di acara sharing parenting, tapi izinkan pada pagi hari ini Ria belajar bersama dan untuk menyampaikan materi parenting hari ini. Nah, tema materi pada pagi hari ini sangat menarik, yaitu tentang waspada narkolema. Ayah, bunda, dan ananda, ada yang tahu nggak nih? Apa itu narkolema? Ada yang tahu? Nah, narkolema singkatannya adalah narkoba lewat mata atau pornografi. Tapi sebelum ke narkolema, kita akan tanya dulu ya. Selama pandemi ini, ayah, bunda, dan ananda yang di rumah, berapa jam ananda di rumah membuka HP? Anak jenengan umur berapa, ayah, bunda? Mungkin Anda yang usianya TK, SD, SMP, SMA, semuanya pasti sudah kenal HP. Benar apa tidak? Benar ya? Kemudian, anak yang umurnya 2 tahun, 3 tahun saja sudah kenal HP? Sudah bisa HP? Sudah ya? Nah, ternyata anak kita itu sejak dini, sejak kecil, bahkan mereka sudah kenal HP, sudah mengenal teknologi. Itu anak sekarang. Tapi di balik kemudahan yang ditawarkan teknologi, ternyata ada mudaratnya, ada kerugiannya, dan itu sangat fatal kalau kita nggak paham. Ayah bunda, coba kita lihat sekarang. Nanti bisa dijawab di rumah. Sekarang, anak-anak sekarang, anak perempuan itu menstruasi umur berapa? Anak sekarang, umur berapa? Ya, anak sekarang SMP, SD, kelas 4 itu sudah menstruasi. Benar apa enggak? Benar ya? Kemudian kalau dulu SMP, bahkan masuk SMA kelas 1 itu baru mens. Tapi anak sekarang beda. SD kelas 3 saja sudah menstruasi. Kemudian pertanyaan kedua. Coba kita lihat ketika kondisi anak-anak kita sekolah. Anak kelas 1, laki-laki sama perempuan, ini menyendiri nih di pojokan kelas. Teman-teman yang lain akan bilang apa, ayah bunda? Cie gitu ya? Betul? Betul sekali. Pasti akan bilang kayak gitu. Ketika Ria menyampaikan seperti ini di salah satu TK di daerah Sragen sana nggih. Itu ada wali murid TK itu bilang seperti ini. Lah, Miss, lah kok anak kelas 1, Miss? Anak TK aja itu sudah cie-cie sekarang. Wah, ngeri ya bunda ya. Kalau menurut Ria ini ngeri. Kenapa ngeri? Berarti anak usia TK bisa ngomong cie-cie sama perempuan sama laki-laki yang deketan, dia bisa cie-cie. Berarti kan mereka sudah tahu hubungan lawan jenis. Benar apa enggak? Nah, berarti memang zaman sekarang anak kita itu lebih cepat dewasanya, lebih cepat mengenal hubungan lawan jenisnya, lebih cepat ketimbang kita dulu. Dari mana mereka dapat? Coba deh kita lihat tontonan TV kita. Iklan, film, games, banyak sinetron. Setiap harinya banyak sekali kita dipertontonkan gambaran-gambaran ketika laki-laki sama perempuan gandengan tangan, laki-laki sama perempuan ciuman, laki-laki sama perempuan pelukan. Itu dipertontonkan setiap hari. Kartun pun sekarang seperti itu, ayah bunda.
Jadi, itulah salah satu alasannya kenapa anak-anak sekarang itu lebih dewasa ketimbang kita dulu. Apa sih dampaknya? Bahkan kemarin ada nih kasus kelas 1 SD, Bunda, perempuan. Dia bisa ngomong kotor terkait sama gurunya yang laki-laki. Dia ngomong rusuh, Bunda. Langsung saya panggil ke BK. Dapat kayak gitu dari mana, Mbak? Dan setelah kita telusuri lebih jauh, ternyata anak ini sudah lihat yang namanya pornografi, Bunda. Dan lebih parahnya lagi, dia dapatnya dari mana? Dari hal yang sangat disukai anak tersebut, yaitu dari kartunnya Frozen. Jadi jangan salah ya, hal-hal yang disukai anak kita, entah itu laki-laki sama perempuan, itu pasti ada kandungannya. Jadi kalau Mark dalam bukunya The Drugs of the New Millennium, drugs di era baru, itu namanya ya pornografi ini, Bunda. Kalau dulu yang namanya internet itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang punya internet aja, punya jaringannya aja. Tapi sekarang lihatlah. Nah, sekarang banyak kita dengan mudahnya akses internet. Benar apa enggak? Anak TK pun, anak umur 3 tahun pun dengan mudahnya buka YouTube. Itu realitas zaman sekarang. Padahal nyatanya kalau kita nggak dampingin, kalau orang tua diem aja, virus pornografi itu gampang sekali, Mas. Pertanyaan kedua, apa sih narkolema itu? Narkolema adalah narkoba lewat mata, atau bisa disebut pornografi. Kenapa narkoba? Karena sangat berbahaya. Kenapa lewat mata? Karena pertama kali anak kita lihat dari mata, dari penglihatannya. Contoh kasus sederhana kemarin. Ada nih, ketika ada arisan kumpul keluarga, biasanya ibu-ibu sama ibu-ibu ya, bahas di dapur. Bapak-bapak sama bapak-bapak kumpul di depan sambil ngopi. Anak-anak kumpul sama saudaranya. Ada loh terjadi ketika kumpul sama saudaranya, anak jenengan itu kenal yang pertama sama pornografi. Anak jenengan pinjem laptopnya pamannya. Ada loh kasus juga anak panjenengan dapat pornografi dari laptop pamannya. Ada juga kasus anak panjenengan nih keluar ke rumah temennya. Kemudian dari rumah temennya ternyata dia lihat film dan disitulah ia pertama kali nonton pornografi. Banyak hal, banyak cara yang didapatkan anak untuk bisa lihat pornografi. Apalagi zaman sekarang, Bunda. Jadi, ini loh realita zaman sekarang. Ada lembaga namanya Yayasan Kita dan Buah Hati. Tahun 2014, yayasan ini milik Eli Risman. Beliau memaparkan sebuah riset yang menyatakan 92% anak kelas 4, 5, 6 SD itu sudah melihat pornografi. Mengerikan. 92%. Nah, alhamdulillah Ria dapat ngomong bicara kayak gini karena 2 kali Ria sudah ikut seminarnya Eli Risman nih tentang pornografi ini. Jadi, yang pertama memang bahayanya adalah satu, anak akan nge-flash sewaktu-waktu, Bunda. Nge-flash itu apa? Jadi keinget, terbesit nih. Misalnya nih, anak kita sedang duduk di kelas. Kayaknya sih selepetan gitu ya kelihatannya itu, dianya kelihatannya mendengarkan. Tapi nyatanya dia membayangkan, Bunda. Dia membayangkan apa yang dia lihat. Pertama yang dilihat tadi malam nih pas nonton pornografi itu apa? Itu nge-flash. Jadi misal gurunya bawa pisang nih di depan kelas. Anak itu ketawa, kekian. Nah, itu namanya nge-flash bayang kayak, Bunda. Pas waktu itu ada misal ketika ada acara Kamis membaca. Nah, anak itu baca buku, cekikian nih. Lihat gambar, dia bisa cekikian. Nah, itu tandanya nih, dia sudah kena pornografi. Jadi, pornografi itu yang pertama adalah tandanya adalah bahayanya adalah satu, dia bisa nge-flash sewaktu-waktu. Bayangkan aja, orang pinter sekalipun, kalau dia sudah kena pornografi, ya hafalannya, kepinterannya ya, dia nggak akan mudah hafalan lagi. Nanti akan kita bahas untuk yang kedua, bahaya yang kedua. Yaitu bahaya kedua untuk orang yang kena narkolema, yaitu yang kedua adalah rusak otak anak.
Kok bisa? Bisa. Jadi gini, pertamanya ketika anak kita melihat pornografi, reaksi pertamanya adalah jijik. Itu pasti. Ih, jijik kayak gitu. Jadi ketika misal Ria kan sebagai guru BK nih di salah satu sekolah di SDII. Nah, ketika Ria tanya nih siswa, Mas, yang kamu lihat apa? Kalau dia sudah ekspresinya kayak gini, hi, jijik Miss, itu berarti dia baru pertama kali lihat. Tapi kalau ketika ditanya nih, Mbak, kamu lihat apa Mbak? Ah, pokoknya kayak gitulah Miss. Kayak gitu gimana Miss? Dia kan nggak tahu. Ah, Miss Ria, aku malu. Lihat ekspresinya Bunda. Kalau ekspresinya itu pakai senyum-senyum, bahagia, itu pasti lebih dari pertama dia sudah lihat. Pasti. Kalau dia sudah menjawab, enggak Miss, saya baru pertama, bohong. Lihat aja ekspresinya. Kalau ekspresinya itu dia sudah kelihatan menikmati, senang, berarti dia sudah beberapa kali nonton pornografi. Jadi gini, pertamanya awal mulanya memang jijik. Tapi otak kita ini luar biasa keren. Ketika jijik, di sistem limbik, coba tangan kanannya bisa ke atas, kemudian taruh nih di belakang kepala. Ini ada sistem limbik nih. Nah, ketika kita jijik, sistem limbik ini keluar, ada hormon yang keluar, yaitu dopamin. Keluar ke otak depan nih, Bunda. Dan dopamin ini sayangnya nih, selain menetralkan rasa jijik kita, itu membuat kita kecanduan. Itu karakteristik dopamin. Jadi kayak misal kita beli es krim lah buat anak kita. Misal pertama pengen rasa strawberry, kok enak, pengen lagi rasa yang lain. Itu sifatnya seperti itu, nyandu, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu dopamin. Nah, jadi awal mulanya nih ketika anak pertama kali nonton pornografi, jijik. Ih, gila nih kayak gitu. Dibuang. Lama-kelamaan nih, buka lagi ada iklan. Biasanya nih, nah ini ayah bunda harus tahu ya, YouTube itu apapun kalau online, jenengan buka game, jenengan buka apapun kalau online, itu gampang sekali pornografi itu masuk. Jadi ketika pertama jijik, yang kedua nih lihat, biasa aja, gak apa-apa. Yang ketiga lihat, aduh kok gambar ini lagi, ini kan udah pernah. Yang keempat lihat, nyantai, menikmati. Jadi yang pertamanya cuma gambar, dia mau yang bergerak, video. Yang video ini udah pernah, kok cuma kayak gini aja, nggak seru, nggak menggairahkan, dia coba lagi, cari lagi yang lain. Yang dari yang dia cuma pakaiannya dipakai, sampai dibuka semuanya. Nggak hanya di situ Bunda. Dopamin ini akan membuat kita kecanduan. Jadi anak itu nggak akan sampai ketika anak itu tidak kita berhentikan, nggak kita peluk segera, itu akan terus lanjut kasusnya. Nggak hanya menikmati saja videonya, bahkan situs porno berbayar pun dia rela. Karena tadi dopaminnya keluar terus. Kemudian sampai pada taraf melakukan. Jadi pertamanya mungkin melakukannya ini, jadi megang punyanya teman yang lain sesama jenis. Kalau itu nggak segera kita hentikan, kalau gurunya nggak ngeh segera, orang tuanya nggak ngeh segera, pasti akan berlanjut. Kayak gitu nggak akan pernah berhenti Bunda. Sampai nikah pun, kalau orang sudah kecanduan pornografi, rusak pernikahannya. Bener, serius, saya nggak bohong. Kemudian, jadi dopamin tadi Bunda, yang keluar ketika anak melihat pornografi, itu akan membanjiri. Kalau kita lihat terus pornografi, anak kita lihat terus pornografi, itu akan membanjiri otak depan ini. Sayangnya otak depannya anak kita itu belum apa ya namanya, belum sempurna, itu belum berjalan dengan baik. Coba angkat tangannya ke atas, kemudian taruh di depan alis, di atas alis kita. Ini namanya otak depan. Nah, otak depan ini Bunda, ini yang membedakan kita sama hewan Bunda. Otak depan ini itu yang ibarat mobil balap, ya kan? Banter banget. Nah, otak depan itu remnya. Bayangkan kalau anak kita
yang masih kecil-kecil itu nggak punya rem, karena memang belum berkembang. Ya sudah, yang terjadi apa? Banjir terus nih dopamin. Sampai pernah ada penelitiannya dari Bunda Eli Risman, orang yang kecanduan pornografi itu otak depannya mengerut karena banjir terus sama dopamin. Akibatnya apa? Coba deh kita lihat sekarang. Ada anak, ada paman, seorang paman sama ponakannya sendiri berbuat kayak gitu sama ponakannya sendiri. Ada seorang ayah loh, ayah kandung loh sama anaknya sendiri. Ada manusia nih sama hewan. Itu bukti betapa sudah rusaknya otak kalau sudah kena pornografi. Pertanyaannya sekarang, bahaya apa enggak Bunda? Bahaya apa enggak Ayah? Kalau bahaya, ayo hentikan. Ayo segera peluk anak kita. Kalau bukan kita sebagai orang tua, kalau bukan kita yang tadi memfasilitasi anak kita dengan HP, dengan kuota, dengan internet, siapa lagi? Gimana Miss? Itu kan kebutuhan Miss sekarang, apalagi pandemi Miss. Pandemi sekarang semua anak pakai HP Miss. Coba dilihat deh Miss. Anak saya 3 HP-an semua Miss. Apakah itu jadi sebuah alasan bagi panjenengan untuk memberikan HP? Kemudian seenaknya sendiri pakai HP, padahal jenengan sudah tahu ternyata narkolepsia itu seperti itu. Ayo Bunda, sebenarnya pandemi ini kembali lagi. Kalau saya pribadi, pandemi ini adalah sebuah teguran dari Allah bahwa pendidikan anak itu yang paling utama adalah dari orang tua, bukan dari sekolah. Anakmu itu ya anakmu, anak ayah sama ibu, bukan anaknya bu guru pak guru. Jadi kalau ayah bunda, bahkan bunda kalau ada di rumah tidak bekerja, malah alhamdulillah sekali nih bisa istilahnya mendampingi perkembangan ananda, bisa tahu main HP itu boleh, apalagi sekarang untuk daring seperti ini. Tapi ada batasannya, tapi ada waktunya. Kalau untuk anak kelas 1 sebenarnya batasnya itu cuma 2 jam. Saya pernah anak temen sekolah nih, dia memang suka banget nih gadgetan. Pinjam gadget saya. Miss boleh pinjam? Boleh. Cuma 5 menit ya. Oke Miss. Nah, mau 5 menit itu kita bilang di sampingnya, Mbak, ini tinggal 2 menit lagi ya. Kemudian pas waktu tinggal 1 menit, Mbak tinggal 1 menit, nanti HP-nya Miss siap bawa loh. Kayak gitu Bunda. Nah, jadi apapun alasannya, sebenarnya tanggung jawab orang tua itu ya di kita, di orang tua. Jadi jangan salahkan keadaan pandemi, jangan salahkan sekolah, karena itu anak kita. Besok kita loh yang diminta pertanggungjawaban sama orang tua. Sama orang tua, sama Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Ya jadi ayo. Nah, ini ngomongin lagi nih, balik ke yang kedua tadi tentang rusaknya otak anak. Ada dokter terkenal nih dari Amerika, namanya Dr. Donald. Ini membedah. Jadi ada 2 otak yang beliau bedah. Yang pertama, misalnya nih ya, Ria, jangan diaminkan loh ya. Ria habis ini pulang kecelakaan motor, kemudian masuk jurang, Ria harus gak bisa apa-apa. Di ruang ICU sudah gak bisa apa-apa, semuanya dibantu. Mau nafas dibantu, pokoknya semua alat bantu. Tinggal menunggu aja, jangan diaminkan, oke? Ini cuma contoh. Nah, itu Ria. Kemudian ada lagi yang lain, namanya Ari misalnya. Ari ini kecanduan pornografi. Dibedah nih sama Dr. Donald otaknya. Ari sama Ria dibedah otaknya. Kemudian Dr. Donald ini adalah dokter terkenal, dokter bedah otak terkenal dari Amerika. Dia menemukan, yang kecanduan pornografi itu otaknya lebih parah daripada otak yang jatuh tadi, yang tinggal menunggu maut tadi. Secara medis sudah dibuktikan ayah bunda. Kok bisa lebih parah? Coba deh kembali lagi deh, kita lihat kejadian-kejadian saat ini. Anak sama bapaknya, yang notabene anak kandung loh, kok bisa mereka melakukan hubungan intim. Paman sama ponakannya yang baru 9 bulan. Ada yang sama hewan. Kok bisa kayak gitu? Ya itu karena sudah rusak otaknya. Nah, itu ayah bunda. Jadi yang kedua adalah rusak otak anak. Yang ketiga,
yaitu menjadi pelanggan seumur hidup. Kok bisa? Tadi sifat dopamin tadi Bunda. Dopamin tadi kan kecanduan. Pertamanya melihat dulu, jijik. Yang kedua biasa banget. Kok kayak gini sih, nggak seru, ganti lagi yang lain. Kok gambar ini udah pernah ganti video ini nggak hot, ganti yang lebih hot. Kayak gitu Bunda. Sampai yang berbayar pun dia mau. Itu adalah 3 akibat kena pornografi. Dan pasti itu terjadi. Terus gimana nih orang tua nih harusnya? Nah itu nanti dulu, itu besok saja ini gimana orang tua. Yang jelas, pornografi ini memang sebuah virus sekarang. Virus yang mudah sekali nyebar, apalagi pandemi ini. Jadi kita sebagai orang tua harusnya ya tetap hati-hati, tetap mendampingi. Ada nih anak mau pindahan nih, mau pindah, anaknya kelas 2. Dijak ngomong nggak nyambung belas, nggak tahu belas. Nah ternyata setelah diselidiki, anak ini kebiasaannya nih Bunda, pulang sekolah, ambil HP-nya bundanya, kemudian langsung ke kamar, kamarnya dikunci. Yang dilihat, bundanya lihat historinya, ternyata apa isinya? Pornografi semuanya. Ngeri apa enggak? Kalau kayak gitu, itu genah semuanya kena Bunda. Akademiknya genah kena, hafalan apapun, sehebat apapun dia hafal, nggak akan cepat masuk. Karena nge-flash tadi loh Bunda, kebayang terus. Yang kedua, sosialnya juga kena. Kenapa? Anak-anak yang kena pornografi ini biasanya anak-anak yang sendiri. Kayak sama bahasa anak lain, sama teman-teman yang lain itu nggak pas, nggak cocok. Dia maunya sendirian. Tuh, sosialnya kena. Mentalnya juga kena. Dia pernah nih, jadi pas waktu itu ke salah satu TK nih di Solo, ada seorang bunda yang bilang seperti ini, dan itu makjel banget. Miss, jadi bundanya itu bilang seperti ini Bunda, dia punya ponakan, usianya sudah siap untuk usia yang siap untuk nikah sebenarnya. Usia yang sudah siap untuk nikah, tapi anak ini nggak mau nikah. Dan ternyata kakak ini yang usianya sudah 25 tahun ini, itu memang sudah kecanduan pornografi sudah lama. Jadi dia sudah nikmat sendiri. Nggak usah nikah, nggak usah dihalalkan. Dia sudah nikmat dengan melihat gambar-gambar video itu. Mengerikan nggak Bunda? Tuh, sampai tahapnya seperti itu loh. Nggak usah nikah. Mengerikan ya. Panas ya. Nah, ayah Bunda, jadi ayo sekali lagi kita peluk anak kita sendiri-sendiri. Pandemi bukan alasan, sekolah yang libur, yang BDR ini juga bukan alasan bahwa kita untuk memberikan HP ke anak kita seenaknya sendiri. Harus tetap dibatasi. Penelitian dari Ibu Eli Risman di yayasannya kita dan Bu Hati menyatakan bahwa anak itu lihat pornografi dari mana aja itu dari banyak hal. Yang pertama dari film. Yang kedua dari video musik. Ada yang pernah lihat video musiknya Justin Bieber? What do you mean? What do you mean? Kayaknya gitu lagunya. Tanya aja kalau anak jenengan nyanyi ya, what do you mean? Tanya aja sama anaknya, Mas, itu videonya siapa? Justin Bieber nih. Wih, Justin Bieber kok kamu tahu? Oh iya, aku kan gaul gitu loh. Nah, tanya aja, kamu udah lihat video klipnya belum, Mas? Oh, udah. Ah, itu sudah kena. Pornografi dari video musik. Banyak sekarang. Iya kan, Bunda? Banyak. Dari manapun. Dari video musik ada, dari film ada. Frozen aja sudah mengajarkan kita untuk menyukai lawan jenis, dipertontonkan ke anak kok. Naruto aja sudah kayak gitu. Dan yang ketiga, yang banyak digandrungi anak laki-laki, itu adalah game. Dari game. Mobile Legends. Itu ada Bunda kandungan pornografinya. Kemudian, udah deh, daripada saya ngomong panjang lebar, jenengan sekarang buka aja YouTube-nya panjenengan semua. Klik saja film di YouTube. Coba dibuka. Pasti ada pornografinya. Sudah belum? Sudah ya. Kemudian, ini saya pernah punya kasus anak laki-laki kelas 6. Dia dapat pornografi adalah dari YouTube, lihat pertandingan bola. Jadi sekarang Bapak Ibu, ayah bunda yang di rumah, coba buka YouTube, klik Liverpool versus
Manchester United. Pasti juga ada beberapa, ada satu atau dua yang ada unsur pornografinya. Pasti. Masih buka HP kan? Sekarang buka lagi di YouTube-nya, klik Frozen. Nah, di situ ada gambar yang melihatkan laki-laki sama perempuan. Padahal Frozen loh gambarnya. Benar apa enggak? Ada ya? Nah, itu loh Bunda. Dari hal yang disukai anak kita, semuanya itu sudah disisipi dengan virus yang namanya narkolepsia. Dia suka apa Frozen? Ada. Dia suka apa sepak bola? Ada. Dia suka apa game? Ada. Semuanya ada. Jadi, sebagai orang tua, apakah kita akan diam saja melihat anak kita seperti itu? Apalagi yang anak kita saat ini usia SD ya. Usia SD kelas 1, kelas 2, TK, itu 2045 mendatang. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka yang memimpin bangsa ini. Kalau dari kecil mereka sudah dicekoki sama yang namanya pornografi, gimana nanti? Gimana nantinya? Jadi, ayo, istri nggak akan bosan untuk mengajak kita, orang tua, untuk memeluk anak kita sendiri. Kenapa? Iya dong, kenapa? Kenapa toh, Miss? Itu kan guru. Tugasnya guru, Miss. Saya nggak punya waktu, Miss. Bunda, yang ngasih HP siapa? Ayah. Yang ngasih fasilitas internet siapa? Yang ngasih fasilitas kuota siapa? Kita orang tuanya. Jadi ya kita orang tua yang harus memeluk anak kita, bukan orang lain. Nah, nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas lagi nih, bagaimana caranya agar anak-anak kita yang sudah terpapar narkolepsia itu bisa kembali lagi sama kita. Bisa istilahnya caranya mendampingi anak-anak yang terpapar narkolepsia. Bagaimana caranya? Nanti minggu depan, nggak sekarang. Kalau semuanya sekarang nanti panjenengan malah kebanyakan ilmu ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Yang jelas yang namanya narkolepsia ini berbahaya sekali. Bahayanya melebihi narkotika. Kalau kemarin di video yang pernah Ria lihat, kalau yang namanya nafsa, narkotika itu hanya tiga bagian otak yang rusak. Tapi ketika narkolepsia, yang rusak adalah 5. Bener, buka aja, ayah bunda bisa buka di videonya, di portalnya, di websitenya Semai 2045. Nah, di sana adalah websitenya punyanya Bunda Eli Risman, Yayasan Kita dan Buah Hati. Dengan bisa lihat di sana, pasti semuanya ada. Sekian dari Miss Ria. Apabila ada salah kata itu pasti dari saya. Apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah semata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.